atas nama AZ di Rumah Sakit S di Padang, umur 3 tahun pada tanggal 14 Februari 2017. Pasien dirawat di ruangan melati Rumah Sakit S Padang dengan diagnosa demam kejang. Sesuai order dokter, infus pasien harus diganti dengan didrip obat phenytoin. Namun, perawat yang tidak mengikuti operan jaga langsung mengganti infus pasien tanpa melihat bahwa terapi pasien tersebut infusnya harus didrip obat phenytoin. Beberapa menit kemudian, pasien mengalami kejang-kejang. Untung keluarga pasien cepat melaporkan kejadian ini sehingga tidak menjadi tambah parah dan infusnya langsung diganti dan ditambah phenytoin. Suatu hari di Rumah Sakit S di Padang, dirawatlah seorang pasien bernama Z. Berusia 3 tahun dengan diagnosa demam kejang, sudah 3 hari dirawat di rumah sakit tersebut. Kebetulan, saat itu yang berjaga adalah perawat satu yang baru bekerja 1 bulan di rumah sakit tersebut, karena baru lulus dari jenjang pendidikannya. Pada saat operansif, perawat satu tidak mengikuti operansif dengan perawat lainnya, dikarenakan perawat satu sedang ke ruang laboratorium untuk mengantarkan pasien yang lain untuk pemeriksaan. Setelah mengantar pasien ke ruang lab, perawat satu lupa menanyakan tentang serah terima pasien dan rekannya pun lupa memberitahu. Sehingga perawat satu tidak tahu obat yang seharusnya diberikan kepada pasien pada saat cairan infusnya habis. Sus, cairan infus anak saya sudah habis, jadi tolong gantikan ya sus. Atas nama siapa ya ibu anaknya? Anak Z di bed 5. Oh baik ibu, saya akan ganti botol infusnya. Saya akan segera ke sana ya bu. Permisi. Iya baik sus. Suster, saya mau mengganti cairan infus anak Z dulu ya. Baik sus, saya mau istirahat dulu ya sebentar. Sus, saya sudah selesai menggantikan infus dan tadi saya sudah berikan obat kepada anak Z. Baik sus, tadi ANZ infusnya sudah diganti dengan obat drip phenytoin kan? Ya ampun sus, tadi saya lupa tanyakan kalau infusnya diganti dengan obat drip phenytoin. Ampun suster, kenapa nggak nanya dulu tadi? Saya juga lupa memberitahu bahwa instruksi dari dokter, obatnya diganti dengan obat drip phenytoin. Jika terjadi apa-apa dengan pasiennya bagaimana? Kita bisa dituntut dalam kasus ini. Saya akan bertanggung jawab dan menanggung semua resiko jika terjadi apa-apa sus. Baik sus, saya juga akan bertanggung jawab karena ini kesalahan saya juga karena lupa memberitahu tadi. Suster, tolong anak saya kejang-kejang sus. Baik bu, kami akan segera datang. Alhamdulillah ya ibu, anaknya sudah tidak kejang. Alhamdulillah sus, terima kasih ya sus. Kalau boleh saya tahu, anak saya kenapa ya bisa kejang gitu sus? Padahal tadi 2 jam yang lalu habis diganti infusnya. Ibu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kelalaian saya. Tadi saya lupa untuk mengganti infus yang seharusnya didrip obat phenytoin yang sudah diinstruksikan oleh dokter. Bagaimana sih suster kerjanya lalai? Jika terjadi apa-apa pada anak saya bagaimana? Syukurlah anak saya masih bisa diselamatkan. Ibu, saya dan rekan saya minta maaf ya bu sekali lagi. Saya akan tetap laporkan kalian ke kepala ruangan atas kelalaian kalian. Permisi Bu, mohon maaf, saya ingin bertemu dengan kepala ruangan ini. Apakah kepala ruangannya sudah datang? Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya sendiri kepala ruangan di sini Bu. Ini Bu, sebelumnya saya mau melapor tindakan yang dilakukan anggota Ibu, yang menurut saya itu adalah tindakan malpraktek. Beruntung anak saya masih dapat ditangani. Mengenai masalah yang terjadi, kami sudah melakukan teguran untuk perawat yang bertugas tadi pagi dan saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya kepada Mbak dan keluarga Mbak atas tindakan anggota saya. Untuk kali ini, saya dan keluarga belum membawa masalah ini pada jalur hukum dan hanya melaporkan kepada pihak direktur rumah sakit.
Namun apabila terjadi sesuatu pada anak saya atau kondisi anak saya memburuk karena kejang, saya tidak akan segan-segan membawa kasus ini ke jalur hukum. Baik Ibu, saya akan tegur anggota saya dan kasus ini pun sudah ditangani oleh pihak rumah sakit dan perawat yang bersangkutan hari ini sudah mendapatkan tindakan disiplin dari rumah sakit, Bu. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah Bu, mungkin lebih baik sementara ini saya serahkan kepada pihak rumah sakit untuk tindakan disiplin pada perawat yang bertugas tadi malam. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Iya Mbak, silahkan. Sebelumnya mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota saya ya. Dan akhirnya, konflik pun dapat terselesaikan dengan jalan negosiasi antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien. Meskipun tidak sampai pada jalur hukum, namun perawat satu telah mendapatkan tindakan disiplin dari rumah sakit, yaitu pencabutan STR, selama 1 tahun yang otomatis untuk sementara waktu, perawat satu tidak dapat menjalankan profesinya.